Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian hikam online kita untuk membahas dan mengkaji hikmah yang ke-21. Hikmah ke-21 ini punya inti pembahasan tentang adab berdoa, tata cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah mungkin di antara kita mendengar belajar hikam itu bahaya karena mengajarkan seseorang untuk tidak berdoa, karena mengajarkan orang untuk meninggalkan berdoa dan meminta kepada Allah. Dulu sebenarnya sudah dimulai di awal-awal pembahasan hikam tentang doa. Layakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhahi fi doa. Dulu hikmah itu pernah kita bahas. Dan hikmah ke-21 ini juga tentang doa, sebenarnya seperti itu. Apakah betul hikam mengajarkan orang untuk tidak lagi berdoa? Apakah benar hikam mengajarkan orang untuk meninggalkan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Guna menjawab itu, sengaja pada pertemuan kita pagi hari ini saya akan mencoba untuk merangkai hikmah-hikmah yang punya keterkaitan dengan hikmah ke-21 ini, yaitu hikmah-hikmah yang berkaitan dengan tolab, dengan doa. Saya hitung ada 8 atau 9 hikmah. Saya tidak tahu karena belum mensimulasi dan tak pernah membuat simulasi ini selesai atau tidak dalam 30 menitan. Kita coba saja. Maksud saya ialah kalau kita belajar hikam, ya mudah-mudahan bisa faham dan khatam. Khatam saja tanpa faham, atau faham saja tapi tidak khatam, separuh-separuh, tentu semuanya itu tidak bisa, tidak memberikan pemahaman yang utuh, akan membuat salah faham. Ngaji hikam yang faham dan khatam. Baik rekan-rekan, kita mulai. Kita akan mengkaji hikmah yang ke-21. Nanti akan kita lanjutkan hikmah yang ke-166, 167, 128, 109. Memang bolak-balik penomorannya itu, ya, agar kita jeli. Jadi saya pernah mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu konteksnya sering sekali tidak berurutan secara teks, supaya kita itu lebih banyak membaca Al-Quran, supaya kita itu mikirin Al-Quran terus, tadaburin Al-Quran terus, agar bisa menemukan relasi satu teks dengan teks yang lain sehingga ketemu konteksnya. Ini juga gitu. Di hikmah-hikmah di Al-Hikam ini teksnya tidak berurutan, padahal satu konteks, agar kita sungguh-sungguh dan jeli dalam membaca dan mengajinya. Agar kalau kita sungguh-sungguh jeli dalam mengkaji dan mengaji, akan nanti ketemu relasi antara hikmah ini dengan hikmah yang lain secara konteks, meskipun secara teks tidak berurutan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Athaillah Sakandari, talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatum minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi
bu'dika anhu. Artinya talabuka minhu, menuntutmu dari Allah, memberikan semua apa inginmu dan harapanmu itu terwujud karena doamu, adalah ittihamun lahu, dugaan salahmu kepada Allah. Wa talabuka lahu, dan nuntutmu padanya, kau ingin dekat pada Allah, kau ingin selalu usul dan tersambung kepadanya, adalah ghaibatun minka anhu, berjaraknya dirimu dari Allah, tiada dekatnya engkau darinya. Wa talabuka li ghairihi, dan menuntutmu pada selain Allah, itu likilati hayaika minhu, karena sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Wa talabuka min ghairihi, dan nuntutmu dari selain Allah, liwujudi bu'dika anhu, karena jauhmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, nah ini kan bikin salah paham ya. Dilarang kita tolak kepada Allah, seakan-akan kesannya ndak usah minta kepada Allah, ndak usah juga minta kepada yang lainnya. Ada 4 tolak. Kalau lebih jeli lagi kita baca betapa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari memilih redaksi dan diksi di hikmah yang ke-21 ini sangat teliti sekali. Tidak beliau bilangkan doa, tapi beliau tuliskan tolab. Di usul fikih tolab itu kita kenal, kalau minal a'la ilal adna namanya amar, minal adna ilal a'la doa, kalau dari sesama namanya iltimas. Jadi tolab itu ada yang bentuk perintah, ada yang bentuk doa atau meminta, ada yang bentuk ungkapan iltimas, sesama sama saja. Nah, tentu kalau dari hamba kepada Allah doa, kalau dari Allah kepada hamba perintah. Ibnu Athaillah As-Sakandari membuat redaksinya bukan doa tapi tolak. Maka mari kita jeli membaca dan memahami ini. Tolabuka minhu ittihamun lahu, pintamu kepada Allah, pintamu dari Allah, mendapatkan semua inginmu, harapanmu, apa yang engkau angan-angankan dari Allah, itu ittihamun, praduga salahmu kepada Allah. Karena tanpa engkau berdoa saja Allah sudah memberikan apa-apa kebutuhanmu di dunia. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Pernah engkau minta, kalau mau makan, ya Allah berilah aku kenyang, tapi nyatanya kau sudah kenyang. Di sekitarmu tidak ada perang, tidak ada konflik sosial, aman-aman saja, padahal engkau tak pernah meminta itu. Lu ngapain repot-repot karena meminta? Nah, ya kan? Oleh karenanya tanpa engkau minta, Allah sudah mencukupimu. Tanpa engkau berdoa, Allah sudah menjaminmu. Rekan-rekan yang saya muliakan, apa ittiham, apa salah persepsi dan salah paham kita kepada Allah yang titik tolak dan berangkatnya adalah dari tolak kita, itu yang ingin saya sampaikan. Saya sambung ke hikmah yang ke-166, akan saya baca langsung supaya kita langsung paham. Layakun tolabuka tasabuban ilal atoi minhu, jangan jadikan tolakmu, jangan jadikan doa dan pintamu adalah sebab dari pemberiannya Allah kepadamu. Kita sering
kadang-kadang mempunyai persepsi seperti itu? Ya, ada di antara kita atau siapa sebagai contoh datang minta doa supaya sembuh, kita berdoa ternyata sembuh. Ada kemudian keyakinan dan sebuah rasa dalam hati sembuhnya orang itu karena doa kita. Oh tidak, sama sekali tidak. Allah Maha Kuasa atas segalanya tanpa doamu. Maksudnya apa rekan-rekan? Jangan pernah meyakini apapun, perubahan apapun, kejadian apapun itu tersebabkan oleh doa-doa. Kenapa? Tadi saya ulang, jangan sampai doamu kau yakini sebagai sebab pemberian Allah kepadamu. Fayakilu fahmuka anhu. Dalam kelanjutan hikmah yang ke-166, kalau engkau meyakini seperti itu, sungguhlah sedikit sekali fahammu akan Tuhanmu. Allah tidak diminta, sudah memberi. Allah tidak kita berdoa, sudah mencukupi. Nah, ya kan? Lah ngapain kok doa segala? Itu maksudnya. Nanti akan sekali lagi saya sampaikan, kalau mengaji yang khatam dan paham, jangan dipotong-potong. Firman Allah dalam surat Az-Zumar, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah sudah mencukupi hamba-hambanya? Cukup, nggak usah berdoa pun cukup. Nah, kalau begitu seperti apa tujuannya berdoa? Buat apa kita berdoa? Wal yakum tolabu kali izharil ubudiyah. Jadikan doamu untuk menunjukkan sisi kehambaanmu, wa qiyaman bihaqil ubudiyah, dan memenuhi hak-hak rububiyah Tuhanmu. Ini yang penting rekan-rekan yang saya muliakan. Oleh karenanya langsung saya selesaikan hikmah ke-166 itu kan. Jadi saya ulang, hikmah ke-166 sebagai sambungan ke-21. Jangan jadikan doamu sebagai suatu keyakinanmu, doamu adalah sebab dari pemberian Tuhan. Kalau kau yakini itu sungguh sedikit sekali, minim sekali fahammu atas Allah. Tetapi ya, wal yakun tolabuka li'izharil ubudiyah wa qiyaman bihaqir rububiyah. Jadikan tolakmu, jadikan pinta dan doamu untuk menunjukkan sisi kehambaanmu dan memenuhi hak-hak rububiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ghafir ayat 60 yang terkenal sekali dalam bab doa ini, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, aku istijabah, kata Allah. Yang kita suka lalai kelanjutan ayatnya ini nih. Kelanjutannya seperti apa? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang takabur, menjauhi dan tak mau beribadah kepadaku, kata Allah. Kelanjutan ayat ini, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan selamanya di neraka jahanam. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita hamba Allah dalam konteks berdoa, jangan hanya astajib lakumnya saja yang kita ingat-ingat. Yang penting sekali kita pegangi dalam ayat ini adalah innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang membangkang, tidak mau beribadah, tidak ubudiyah. Ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Ibadahnya kita khudu dan ta'abudiyahnya kita qiyaman bihaqi rububiyah. Kita berusaha memenuhi hak
rububiyah Allah atas kita. Itu yang penting, bukan istijabahnya. Istijabahnya dulu sudah pernah kita bahas dalam hikmah layakun ta'akhurul amatil atoi dulu. Oleh karenanya, kembali ke hikmah 21, tolabu kamidu itihamun lahu, kita berdoa dan meminta kepada Allah sembari meyakini bahwa semua pencapaian, semua hasil-hasil kehidupan kita yang kita gapai dan kita miliki adalah hasil dari doa-doa kita. Itulah yang ittihamun lahu. Engkau sungguh-sungguh seorang hamba yang buruk sangka dan salah faham kepada Allah. Nah, oleh karenanya Syekh Ibnu Zarruq ketika mensarai hikmah yang ke-21 ini, beliau mengatakan, su'aluka turidu minal hawaij ala jihatil iktidoi wa tasabubi bitolabi. Ini yang itiham, meminta, berdoa kepada Allah ala jihatil iktido, sudahlah iktido, tasabub pula. Sudahlah kita itu kalau meminta kadang-kadang bukan minta, maksa, kan meyakini bahwa doa kita itu tasabub. Ya Allah, berilah aku rezeki sedikit saja supaya cukuplah untuk membuat rumah mewah, beli kan kita, ya Allah, astagfirullahaladzim, bahasa kasarnya ya, sering kurang ajar hamba kepada Allah. Kelanjutannya apa? Talabu kalahu ghaibatum minka anhu, inginmu untuk dekat kepada Allah. Jadi konteksnya talabu kaminu itihamun lahu biasanya diartikan sebagai konteks yang sifatnya duniawi atau lahiri. Yang talabu kalahu ghaibatun minka anhu biasanya konteksnya batini atau sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian-pencapaian batin atau pencapaian jiwa. Talabu kalahu ghaibatun minka anhu, menuntutmu kepadanya, kepada Allah, itu ghaibatu minka anhu, karena engkau gaib, engkau tidak bersama Allah, engkau tidak hadir bersama Allah, engkau seakan-akan menganggap bahwa Allah itu jauh darimu. Mohon maaf ya, ngapain berdoa? Allah kan sudah dengar, maha mengetahui, maha tahu. Dari satu sisi itu tidak salah. Bukankah Allah dalam surat Qaf ayat 16 berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah. Kami ciptakan manusia, kata Allah, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah, kami tahu yang dipetikkan di hatinya, apa yang tergerak di batinnya, apa keinginan dalam hati yang tidak terungkapkan oleh mulut, oleh lisan, kami tahu. Kenapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat lehernya. Ya betul, hakikatnya betul seperti itu. Oleh karenanya, kalau engkau berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku kesempatan untuk dekat kepadamu. Nah, Allah sudah maha dekat kok, ngapain kamu minta-minta dekat itu? Kalau kau minta seperti itu sesungguhnya engkau yang jauh dari Allah. Allah itu maha dekat. Engkau yang merasa dirimu tidak hadir bersama Allah, Allah selalu hadir. Bukankah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dalam surat Waqiah ayat 85, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami itu lebih dekat, kami itu maha dekat. Walakin la tubsirun, kalian saja yang tidak basirah.
Dengan demikian, rekan-rekan yang saya muliakan, poin utamanya bukan keinginanmu terwujud, poin utamanya bukan harapanmu terjadi, apalagi meyakini doamu sebagai penyebab dari semua keinginan dan semua harapanmu tadi terwujud. Naudzubillah, itu tidak akan bisa itu. Kenapa? Maka saya sertakan hikmah yang ke-167. Kaifa yakunu tolabuka alahik. Bagaimana doa dan tuntutanmu yang kemudian baru terjadi adalah sababan fi ataihi as-sabiq, menjadi penyebab dari pemberian Allah yang sudah terdahulu. Allah menjadikan apapun itu kan dengan takdir dan qadanya. Allah sudah menetapkan semuanya itu kan ketika azali, zaman sebelum ada zaman. Bukankah Allah menjadikan semuanya terjadi fi ataihi as-sabiq, zaman sebelum ada zaman, sudah fi kitabim mubin, sudah dalam tercatat di masa azali. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wala rati wala yabisin illa fi kitabim mubin. Al-An'am 59. Lebih jelas lagi dalam surah Yunus 61. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Yang kecil, yang besar, mau lebih kecil lagi, mau lebih besar lagi, illa fi kitabim mubin. Apapun kejadian, apapun peristiwa, apapun yang terjadi dan apapun yang berlaku di kehidupan, di kematian, di dunia, di langit dan di semua tempat, di seluruh alam raya ini, as-sabiq, telah terjadi, ditentukan oleh Allah dalam azali. Nah, ngapain kok kamu meyakini doamu yang baru sekarang bisa mengubah dan mempengaruhi sesuatu yang terdahulu? Rekan-rekan yang saya muliakan, untuk memahami lebih jelas lagi, mari kita renungkan hikmah yang ke-128. Masya'nu wujudid wa masya'nu wujudut tolabi. Poin pentingnya bukan terjadinya keinginanmu, yang terpenting bukan terwujudnya harapanmu. Inna masya'nu anturzaqo husnal adabi. Yang terpenting dalam doamu, engkau diberi rizki untuk selalu beradab kepada Allah. Beradab kepada Allah. Doa bukan iktidok, doa bukan tasabuk, apalagi doa engkau yakini takfir, bukan. Doamu tak mengubah apa-apa, doamu tidak memberikan pengaruh apapun, doamu tak mengubah apapun. Jangan kau jadikan doamu intimidasi atas Allah, tapi doamu ilharul ubudiyah qiyaman bihaqiki rububiyah. Doamu adalah sebagai bentuk rezeki kita selalu beradab kepada Allah. Doamu adalah sebagai perwujudan kita tidak ingin menjadi alladzina yastakbiruna an ibadatillah, orang yang takabur, tidak mau berdoa, tidak mau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita meminta dari Allah hal-hal yang berkaitan dengan dunia, meyakini doa kita mengubah. Kita meminta agar kita selalu usul dekat kepada Allah, semakin menjadi orang yang makrifat kepada Allah. Dua-duanya adalah hal yang tidak tepat,
Karena Allah tanpa diminta sudah memberi, Allah maha dekat, ngapain engkau ingin dekat lagi? Lah kemudian bagaimana, seperti apa tata cara berdoa yang tepat? Tata cara doa yang tepat adalah izharul ubudiyah qiyaman bihaqi rububiyah. Cara doa yang tepat dalam akidah, kita tak meyakini apapun, apalagi mempunyai rasa bahwa doa bisa mengubah situasi dan keadaan. Tetapi yang terpenting adalah husnal adab, kebaikan dalam beradab kepada Allah. Doa-doa kita selalu kita panjatkan kepadanya. Nah begitu rekan-rekan yang saya muliakan. Nah, wa talabuka li ghairihi likilati hayaika minhu. Tuntutanmu pada selainnya sungguh-sungguh sebagai tanda sedikitnya malumu kepada Allah. Masya Allah, kita ini kadang-kadang suka ngarep mendapatkan kedekatan kepada orang. Kita ngarep menjadi bagian dari orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang mulia. Senang sekali dekat dengan orang yang punya kuasa. Subhanallah, sekuasa apa selain Allah itu? Semampu apa selain Allah itu? Ngapain kita itu berharap ngarep betul supaya masuk dalam kelompok-kelompok seperti itu? Masya Allah. Kilawati hayaika minhu, sungguh sedikit sekali malumu kepada Allah. Engkau kok menggantungkan apapun, kepentingan apapun, harapanmu kepada selain Allah? Apa nggak malu kamu itu? Masya Allah. Wa talabuka min ghairihi, harapanmu dari selain Allah. Kita suka sekali ngarep pada selain Allah itu, mengharapkan sesuatu, keinginan, target-target duniawi itu nanti tergantung si A, si B, si C. Liwujudika bu'dika anhu, karena memang kita tuh jauh dari Allah, dekat dengan selain Allah, makanya suka banget sering mengharapkan dari selainnya. Masya Allah, rekan-rekan yang saya muliakan, gantungkan harapan kepada Allah. Semua keinginan, semua harapan, semua kejadian itu betul-betul dengan rasa ubudiyah kita, melihat hak rububiyah Allah yang memang hanya Allah. Ya ini secara hakikat ya, ini secara dalam. Kalau cara luar, cara syariat ya disesuaikan dengan cara muamalah yang diatur oleh fikih, dengan tata cara muasyarah yang diatur oleh norma-norma kesantunan. Ini kaitannya dengan akidah, ini kaitannya dengan batin kita. Saya lanjutkan hikmah yang ke-109 supaya lebih jelas lagi. La tutolib robbaka bita'akhuri matlabika, jangan kau tuntut Tuhanmu sebab belum terwujudnya harapan dan keinginan dari doamu. Ini sering sekali kita kayak gini nih, Masya Allah. Ya Allah, kenapa sih aku kok belum sembuh-sembuh dari sakitku? Kenapa sih aku kok belum tercapai keinginanku itu? Ya Allah, kenapa aku kok belum sejahtera ini itu? Pokoknya banyak banget keinginan kita. Dan diam-diam, entah sadar entah enggak, kita menuntut Allah gara-gara keinginan, gara-gara banyak sesuatu yang kita harapkan terjadi belum tercapai. Masya Allah, di hikmah ke-109 Ibnu Athaillah memberikan sebuah pandangan dan persepsi bagaimana kita melihat hal-hal seperti ini dari kacamata seorang hamba yang sejati, dari seorang Abdullah yang sesungguhnya. Apa itu?
jangan engkau menuntut Tuhanmu gara-gara apa yang engkau harapkan belum terjadi. Walakin tolib nafsaka bita'akhuri adabika, tuntutlah dirimu sendiri bagaimana engkau selalu menjadikan adabmu sebagai sesuatu yang tidak prioritas. Ta'akhur, adab kita kepada Allah ini belakangan, nggak pernah menjadi sesuatu yang kita prioritaskan menjadi penting dalam kehidupan kita, nggak pernah. Adab kepada Allah itu bukan hal yang penting. Al-adabu fauqal ilmi, katanya. Adab di atas ilmu. Banyak orang tersandung gara-gara adabnya kurang baik. Kita kepada sesama harus beradab, kepada guru orang tua harus beradab, kepada sesama saja harus punya adab. Bagaimana adab kita kepada Allah? Masya Allah, sungguh sering ini. Adab kita kepada Allah tidak pernah menjadi pemikiran yang kemudian kita coba untuk kita wujudkan dan kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam doa ini. Yang kita inginkan yaitu pokoknya yang penting terwujud keinginan. Padahal dari sampaikan tadi, masya'nu wujud tolab, yang penting itu bukan wujudnya tolab, tapi antur zaqa husnal adab. Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah persepsi doa, inilah tata cara berdoa yang baik menurut versi Al-Hikam. Nah, begitu ya, supaya kita tidak salah dan tidak tidak salah atau tidak mispersepsi atas beberapa pernyataan kalau Hikam ini menganjurkan kita tidak berdoa kepada Allah. Padahal dulu dalam pembahasan yang pernah kita sampaikan sudah jelas-jelas saya sampaikan ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis Rasulullah, doa itu adalah inti dari ibadah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, tercatat dalam Mustadraknya Imam Hakim, hadis yang terkenal, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah silah perisai, senjata orang mukmin. Wa imaduddin, doa itu adalah tiang agama. Bukankah sholat itu juga bagian dari doa? Wa nuru samawati wal ard, dan doa itu bagai cahaya yang menerangi. Bagaimana kita mampu menjadikan doa silah, bagaimana kita mampu menjadikan doa adalah iman, dan bagaimana mampu kita menjadikan doa itu adalah cahaya bagi kehidupan kita. Jadikan doamu bukan iktidok dan tasabuk, jadikan doamu sebagai ilharul ubudiyah untuk kiaman bihaqi rububiyah. Jadikan doamu adalah untuk menunjukkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, bagaimana mungkin pemahaman kita kepada hikam itu nggak mengajarkan berdoa? Dalam hikmah yang ke-102 saja, Ibnu Athaillah mengatakan, mata utlika lisanuka bitolab, kapan lisanmu terucap akan harapan, kapan lisanmu berdoa, kata Ibnu Athaillah, fa'lam, sadari, annahu yuridu ayyutiyaka, Allah menghendaki untuk memberimu. Nah, banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita mengharap, karena ketika lisan terucap harapan, itu tandanya Allah akan memberikan suatu apa pemberian kepadamu. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, yang menjadi problem batin kita ialah doa-doa kita, harapan kita itu apa? Ya, kalau kita sih orang yang dangkal-dangkal ini pokoknya ya
minta rezeki, minta kesehatan, minta kesejahteraan, minta kenyamanan kehidupan di dunia. Kadang-kadang ini diartikan sebagai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seakan-akan hasanah fid dunya itu ya itu tadi. Nah, inilah diperjelas oleh Ibnu Athaillah kembali ke hikmah 75 ini. Kita coba baca. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa qalibuhu minka. Apa yang terbaik dari permintaanmu kepada Allah adalah apa yang Allah tuntut kepadamu. Nah, itu permintaan yang paling baik. Apa tuntutan Allah kepadamu? Semua taklifat, semua tatanan, kewajiban, sunnah, syariat atas kita. Kalau berdoa itu minta, ya Allah, buatlah aku orang yang muqimus sholah. Kan perintah Allah aqimus sholah, betul kan? Perintah Allah aqimus sholah. Maka kalau berdoa itu ya seperti doanya Nabi Ibrahim, doa Rabbij'alni muqimas sholah, ya Allah jadikan aku ini orang yang muqimus sholah. Minta kepada Allah apa yang menjadi perintah Allah atas kita. Nah, kita enggak pernah kita minta doa seperti ini. Kita itu nuntut saja sama Allah itu, padahal Allah sudah kafin, Allah sudah menjamin kok. Sesuatu yang belum terjamin dari taklifnya Allah, dari tolaknya Allah. Ingat tolak tadi minal a'la ilalatnya itu namanya amar. Tolaknya, taklifnya kepada kita dari Allah nggak pernah kita pikir. Itulah doanya Nabi Ibrahim itu penting. Rabbij'alni muqimas sholah, ya Allah jadikan aku orang yang muqimus sholah wa min dzurriyyati, demikian juga keturunanku. Karena apa? Karena perintahnya Allah, karena tolaknya Allah adalah aqimus sholah. Oleh karenanya Ibnu Athaillah mengatakan khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa qalibuhu minka. Sebaik-baiknya apa yang engkau tuntut, apa yang engkau pinta dari Allah adalah apa yang Allah tuntut atasmu, apa yang Allah perintah atasmu. Dalam hikmah yang ke-79 lebih jelas lagi Ibnu Athaillah mengatakan matlabul arifina minallah asidku fil ubudiyah wal qiyam bihaqi bihukukul. Saya ulang, matlabul arifina minallah, keinginan orang-orang yang makrifat, keinginan mereka dari Allah apa? Keinginan mereka adalah asidku fil ubudiyah, kesungguhan, tata cara yang benar dalam beribadah, wal qiyam bihukukir rububiyah, dan menetapi hak-hak ketuhanan Allah. Coba kita belajar dari Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau berdoa, orang yang paling perkasa itu, orang yang paling punya sejarah Nabi yang sangat luar biasa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat membutuhkan setiap kebaikan. Aku ini orang yang fakir, membutuhkan kebaikanmu ya Allah. Makanya para ulama itu ya, ulama yang hebat ilmunya tinggi-tinggi, nggak seperti kita yang nggak punya ilmu. Ulama yang musonif kitab itu, coba antum lihat ya. Kalau memulai kitab itu apa? Qolal fakir ila rahmati rabbi, qolal hakir, bahkan sering qola afqarun nas, qola ahqarun nas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmizi, juga dalam hadis Imam Ahmad, dalam riwayat Ummu Salamah, salah satu doa yang paling sering beliau pintakan kepada Allah adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ini pada agamamu ya Allah.
Nabi saja meminta seperti itu, agar hatinya selalu istiqomah menetapi agamanya Allah yang mulia ini. Dalam berbagai dinamika, dalam berbagai rupa-rupa naik turunnya keadaan, sabit qalbi ala dinik, hati ini tetapkan pada agamamu. Kalau kita kan enggak ya, dalam berubah-ubahnya situasi ekonomi, perubahan situasi keadaan bangsa dan negara dan dunia, ketidakpastian dunia dan sebagainya, mintanya Allah kesejahteraan. Astagfirullahaladzim. Rekan-rekan yang saya muliakan, doa hal yang sangat penting. Tidak pernah Al-Hikam dan para ulama-ulama kita yang mulia yang ada dalam dunia sufistik tasawuf ini mengajarkan kita untuk meninggalkan doa, tapi kembali pada hikmah-hikmah yang saya baca tadi. Coba kita revisi kembali, coba kita evaluasi kembali tata cara berdoa, target-target kita dalam berdoa, matlab ataupun keinginan dari doa yang kita capai, lebih-lebih masalah akidah dan masalah keyakinan, bagaimana kita memandang, melihat dan merasai doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini mohon maaf banyak sekali hikmah yang saya baca pada kesempatan pagi hari ini, sehingga agak sekilas-sekilas. Biasanya satu doa kan sangat panjang dan lebar, ini tidak, sekilas-sekilas saja, karena itu tadi, kalau ngaji yang khatam yang paham. Saya agak kepikiran kalau hanya nanti tidak tuntas atau beberapa hikmah saja. Sebenarnya masih ada 4 atau ada 3 hikmah lagi yang berkaitan dalam konteks ini. Tetapi ini saja, mudah-mudahan bisa kita pahami. Mohon maaf ya, namanya belajar itu kan bukan sekali 2 kali, nanti dimutolaah lagi, nanti muzakarah lagi, seperti yang Gus Bruri contohkan itulah ya, di muzakarah berkali-kali. Jadi agak cukup cuma sekali ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekilas, tetapi mudah-mudahan konteks dan substansinya bisa kita mengerti dan bisa kita pahami. Akhirnya wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.